Berhenti dulu. Gue tahu banget, video ini nggak mungkin lewat di beranda lo secara kebetulan kalau bukan karena ada energi besar yang lagi narik frekuensi lo ke sini. Jujur aja, di saat lo mungkin udah ngerasa hampir menyerah sama semua tekanan hidup yang nggak ada habisnya. Hari ini, ketukan pintu langit yang udah lama banget lo perjuangkan lewat air mata dan doa-doa sunyi itu, akhirnya dijawab dengan kepastian yang nyata. Semesta nggak lagi sekadar ngasih kode, tapi langsung ngebuka gerbang kesempatan yang selama ini terkunci rapat buat lo. Jadi, tolong banget dengerin ini baik-baik. Pesan ini bukan sekadar kebetulan algoritma, melainkan sebuah kompas ilahi yang bakal nuntun langkah lo keluar dari labirin kegelapan menuju cahaya terang kelimpahan yang emang udah disiapin khusus buat lo sebagai jiwa terpilih. Sekarang adalah detik di mana semua lelah lo bakal dibayar tuntas dengan keberkahan yang nggak masuk akal secara logika manusia. Karena ini adalah jawaban dari segala kebingungan lo yang bakal ngerubah arah nasib lo secara drastis mulai dari detik ini juga. Nah, sebelum kita bongkar rahasianya, gue mau kasih satu janji penting buat lo. Di bagian paling akhir video ini nanti, gue bakal spill satu kata kunci aktivasi yang punya power luar biasa. Ini bukan sekadar kata-kata biasa, tetapi frekuensi suara yang kalau lo ucapin dengan penuh keyakinan, dia bakal kerja kayak master key buat ngebuka keran rezeki lo dalam hitungan jam aja. Jadi, pastiin lo tonton sampai habis, karena kalau lo lewat 1 detik aja, frekuensi lo bisa mismatch lagi sama brankas langit ini. Bagian 1. Kenapa brankas langit ini baru terbuka sekarang? Mungkin selama ini lo sering banget mojok sendirian, natap langit malam sambil nahan sesak di dada. Terus lo nanya lewat bisikan yang pecah, kenapa baru sekarang? Kenapa Tuhan baru nengok gue di detik ini? Kenapa nggak dari dulu, pas gue bener-bener hancur, pas gue harus minjem sana-sini buat sekadar makan, atau pas harga diri gue diinjek-injek karena gue nggak punya apa-apa? Jujur, gue tahu rasa sakitnya jadi orang yang hampir sukses, tapi gagal lagi. Rasa capeknya jadi orang yang hampir bahagia, tapi dijatuhin lagi. Tapi, coba lo tarik napas pelan-pelan sekarang, karena ada rahasia besar di balik keterlambatan ini. Gini ya, lo harus paham kalau brankas langit itu punya sistem seleksi alam yang luar biasa, cerdas, dan penuh cinta. Langit gak pernah telat, langit cuma lagi nunggu jiwa lo matang sepenuhnya. Bayangin kalau lo dikasih kelimpahan miliaran rupiah atau kesuksesan besar di saat mental lo masih rapuh, di saat ego lo masih tinggi, atau di saat hati lo belum siap. Lo nggak bakal jadi pemenang, lo justru bakal hancur karena beban keberuntungan itu sendiri. Ibaratnya, lo nggak mungkin nuang 1 galon air ke dalam gelas plastik kecil yang miring, kan? Gelasnya pasti bakal pecah berantakan. Nah, selama ini semesta itu sebenarnya lagi nunggu lo selesai dengan proses penghancuran ego lo. Kesedihan, air mata, dan pengkhianatan yang lo alami kemarin itu sebenarnya bukan hukuman, tapi itu proses sterilisasi wadah jiwa lo. Langit lagi ngebakar semua kotoran, kesombongan, dan keraguan yang ada di dalam diri lo, biar wadah lo jadi bersih dan luas. Lo ditempa lewat rasa sakit, supaya lo jadi pribadi yang gak bakal sombong pas di atas, dan gak bakal hancur pas di bawah. Dan sekarang, coba lo rasain getaran di dada lo. Wadah itu udah kuat, mental lo udah baja, dan frekuensi lo udah sinkron. Makanya, tepat di detik ini, brankas itu baru berbunyi klik
dan terbuka lebar buat lo. Bukan karena lo beruntung, tapi karena lo udah layak. Isinya udah siap lo ambil, dan kali ini nggak bakal ada yang bisa nahan lagi. Bagian 2, 4 kode alam namamu sudah terdaftar. Sekarang, gua mau lo hening sejenak. Coba lo inget-inget lagi semua kejadian aneh yang lo alami dalam 24 jam terakhir. Lo sadar nggak sih, kalau alam semesta itu nggak pernah bicara pakai bahasa manusia. Dia bicara lewat kode, lewat rasa, dan lewat kejadian yang sering kita sepelekan sebagai kebetulan. Tapi jujur deh, buat jiwa terpilih kayak lu, nggak ada yang namanya kebetulan. Kalau lu ngerasain salah satu dari 4 tanda ini, itu artinya fix. Nama lo udah terdaftar di urutan paling atas daftar prioritas penerima kelimpahan hari ini. Tanda pertama yang paling kuat adalah perasaan rindu yang nggak ada ujungnya. Lo pernah nggak sih tiba-tiba di tengah keramaian atau pas lagi bengong, lo ngerasa kangen banget sama sesuatu yang lo sendiri nggak tahu itu apa? Rasanya kayak lo lagi nunggu seseorang yang sangat penting, atau lo ngerasa ada rumah yang lebih indah dari tempat lo tinggal sekarang. Itu bukan melankolis biasa, tapi itu jiwa lo lagi sinkron sama frekuensi pusat. Itu cara semesta bilang kalau lo udah online dan siap buat dikirimin paket besar dari langit. Hati lo lagi ditarik buat getar di level yang sama dengan brankas itu sendiri. Terus, tanda kedua adalah telinga berdenging atau sensasi frekuensi tinggi. Coba lo ingat, pernah nggak tiba-tiba telinga kanan lo berdenging tipis banget, suaranya kayak nging yang halus, tapi bikin lo ngerasa tenang. Jangan lo pikir itu penyakit medis dulu, karena buat kita, itu adalah transmisi energi. Saraf-saraf di tubuh lo lagi ditala ulang, lagi di-upgrade kapasitasnya biar lo nggak kaget pas nerima rezeki besar nanti. Ibarat radio, frekuensi lo lagi digeser, biar nggak ada lagi suara kresek-kresek yang nahan keberuntungan lo masuk. Tanda ketiga, coba lo ingat mimpi tentang cahaya yang menembus kegelapan. Mungkin semalam lo mimpi lagi ada di ruangan gelap, terus tiba-tiba ada seberkas cahaya terang benderang yang masuk lewat atap atau sela-sela pintu rumah lo. Rasanya hangat banget di kulit. Sampai pas lo bangun pun, sisa-sisa kehangatan itu masih ada di dada lo. Itu bukan cuma bunga tidur, itu adalah simbol kalau cash flow langit lagi nyari celah buat masuk ke hidup lo. Itu tanda kalau kegelapan finansial atau masalah lo selama ini bakal segera disapu bersih sama cahaya kemenangan yang nyata. Terakhir, tanda yang paling sering lo abaikan. Pertemuan dengan utusan alam. Tiba-tiba ada burung yang hinggap di jendela lo, atau ada kucing liar yang biasanya takut, tapi kali ini malah ngeliatin lo lama banget dengan tatapan yang dalam. Itu bukan hewan biasa. Mereka adalah kurir energi yang lagi ngetes vibrasi lo. Mereka mau ngelihat apakah lo udah siap nerima amanah besar ini. Tatapan mereka itu sebenarnya lagi ngecek apakah wadah jiwa lo udah cukup stabil buat nanggung beban emas yang bakal turun besok pagi. Kalau semua ini udah lo alamin, selamat. Pintu itu udah nggak cuma terbuka, tapi lo udah diajak masuk ke dalamnya. Bagian 3, kunci rohani penarik. Isi brankas ke rekening dunia. Gue tahu sekarang lo lagi mikir, oke, pintunya udah kebuka, tandanya udah ada. Terus cara gue narik uang atau keajaiban itu biar bener-bener mendarat di rekening gue. Gimana? Dengerin ya, memindahkan harta langit ke dunia nyata itu bukan soal seberapa keras lo banting tulang, tapi soal seberapa halus lo mainin frekuensi. Ada 5 kunci rohani yang harus lo putar satu-satu. Dan gue mau lo rasain tiap tahapannya pakai hati,
bukan cuman pakai otak. Kunci pertama adalah surrender atau pasrah total. Gue minta lo berhenti dulu buat maksa semesta lewat logika lo yang terbatas itu. Capek kan mikir gimana caranya bayar cicilan atau gimana caranya dapat proyek sementara jalan di depan lo kelihatannya buntu. Coba deh sekarang, lo lepasin dulu genggaman tangan lo yang terlalu kenceng itu. Tarik napas dan bilang dalam hati, gue lepasin kendalinya hari ini. Biar kuasamu yang kerja lewat jalan yang gak pernah gue sangka. Begitu lo berhenti maksa, disitulah keajaiban punya ruang buat masuk. Semesta gak bisa nolong kalau tangan lo masih sibuk ngeraih-raih dengan rasa panik. Terus masuk ke kunci kedua, yaitu frekuensi syukur di depan. Kebanyakan orang itu baru mau bilang makasih kalau barangnya udah nyampe, kalau uangnya udah cair. Tapi lo beda, lo jiwa terpilih. Lo harus punya keberanian buat bersyukur, seolah-olah lo udah pegang struk transfernya sekarang juga. Rasain kelegaan di dada lo, rasain senyum tipis di bibir lo, seakan semua masalah lo udah beres. Syukur di awal itu adalah getaran paling magnetis yang bisa narik isi brankas langit buat segera manifestasi jadi wujud fisik. Lanjut ke kunci ketiga, yaitu sedekah niat. Ini bukan soal berapa nominal uang yang lo keluarin, karena langit nggak butuh duit lo. Langit butuh niat lo. Coba lo niatin di dalam hati lo yang paling dalam. Kalau rezeki besar ini cair, siapa orang pertama yang mau lo bahagiain? Siapa orang susah yang mau lo bantu? Langit itu paling suka ngirim air ke pipa yang gak mampet. Begitu lo niat buat jadi saluran buat orang lain, brankas itu bakal tumpah ruah ke arah lo karena semesta tahu lo bakal bagi-bagi. Kunci keempat, lo harus berani melakukan deklarasi I am. Berhenti ngomong kalau lo itu miskin, lo itu sial, atau lo itu nggak beruntung. Mulai detik ini, lo ganti identitas lo. Ucapin dengan penuh wibawa, gue adalah magnet rezeki yang nggak terbendung, dan gue sangat layak untuk hidup kaya raya. Ucapin sampai bulu kuduk lo merinding, sampai sel-sel tubuh lo percaya kalau itu adalah jati diri lo yang sebenarnya. Kata-kata lo itu adalah perintah bagi semesta untuk segera eksekusi apa yang jadi milik lo. Dan terakhir, kunci kelima yang paling sering dilupain, hening tanpa gangguan. Setelah lo lakuin semuanya, gue minta lo ambil waktu cuman 5 menit aja. Taruh HP lo jauh-jauh, matiin musik, dan diem total. Biarkan energi kelimpahan yang baru aja lo panggil itu meresap ke dalam pori-pori kulit lo, menyatu sama aliran darah lo, dan mengkristal jadi manifestasi nyata. Dalam keheningan itu, brankas langit bakal mendownload semua keberuntungan ke dalam realita hidup lo. Rasain aja, rasanya udah tenang, udah cukup, dan udah selesai. Bagian 4, hal yang akan berubah. Mulai esok pagi. Nah, sekarang bayangin. Begitu lo menjemin mata malam ini setelah muter 5 kunci tadi, semesta bakal mulai kerja lembur buat nata ulang takdir lo. Gue mau lo siap-siap, karena pas lo bangun besok pagi, lo gak bakal nemuin diri lo yang lama lagi. Realita lo bakal bergeser, dan ada 5 hal luar biasa yang bakal lo rasain langsung di detik pertama lo buka mata. Perubahan pertama yang bakal lo rasain adalah beban di dada yang hilang secara misterius. Lo tahu kan, rasanya bangun tidur, tapi dada langsung sesek karena kepikiran utang atau masalah yang numpuk. Nah, besok pagi, lo bakal bangun dengan perasaan enteng banget. Rasanya kayak ada beban bertonton yang selama ini nindih pundak lo, tiba-tiba diangkat gitu aja sama tangan langit. Lo bakal narik napas dan rasanya lega banget. Seolah semua masalah yang kemarin bikin lo mau gila, itu udah ditiup angin sampai nggak berbekas.
Terus, perhatiin hal kedua, solusi yang datang tiba-tiba tanpa dicari. Masalah yang tadinya buntu, yang udah lo pikirin pakai logika sampai botak, tapi nggak ada ujungnya. Tiba-tiba besok bakal dapet jalan keluar yang nggak masuk akal. Mungkin lewat satu pesan WhatsApp, atau tiba-tiba ada ide nyelonong di otak lo pas lo lagi mandi. Itu bukan kebetulan, itu bimbingan langsung dari langit yang lagi ngasih navigasi biar lo segera nyampe ke brankas harta lo. Perubahan ketiga ini yang paling asik, yaitu aura lo berubah total. Besok, orang-orang di sekitar lo, entah itu keluarga, teman kantor, atau orang asing di jalan, bakal ngelihat lo dengan cara yang beda. Mereka bakal ngerasa lo lebih tenang, lebih berwibawa, dan punya magnet yang bikin mereka segan sekaligus nyaman. Padahal lo nggak ngomong apa-apa, tapi pancaran energi kelimpahan dari dalam diri lo itu udah bicara lebih keras dari kata-kata. Lo bakal jadi pusat perhatian tanpa perlu cari panggung. Hal keempat yang bakal bikin lo kaget adalah rezeki nyasar yang mendarat. Gue serius, siap-siap aja besok ada kejutan finansial. Entah itu ada orang yang tiba-tiba bayar hutang lama yang udah lo ikhlasin, dapat tawaran proyek yang nilainya gede, atau sekadar dapat hadiah tak terduga yang bikin lo senyum-senyum sendiri. Langit lagi ngetes wadah lo dengan ngirim DP atau uang muka keberuntungan buat buktiin kalau janjinya itu nyata dan gak pernah main-main. Dan yang terakhir, yang paling mahal harganya adalah rasa yakin yang sangat kuat. Besok lo gak bakal ngerasa takut lagi soal masa depan. Rasa cemas, rasa khawatir kalau besok gak bisa makan. Itu semua bakal diganti sama satu perasaan tenang yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Hati lo bakal tahu dan sangat yakin kalau kemenangan lo udah fix, udah dikunci, dan udah jadi milik lo. Lo bakal jalanin hari besok dengan mental seorang pemenang yang cuma tinggal nunggu waktu buat angkat piala. Rasain itu, karena besok adalah awal dari hidup baru lo. Tapi sebelum kita masuk ke bagian penentu, gue mau tanya jujur, lo beneran siap nggak buat ninggalin hidup susah lo? Kalau lo ngerasa energi ini bikin merinding, coba tulis di komentar, saya siap menerima hak saya hari ini, biar semesta denger suara lo. Dan dengerin, bagian setelah ini adalah cara jaga saldo langit lo, biar nggak ludes gara-gara kesalahan konyol. Bagian 5, pantangan besar agar saldo langit tidak hangus. Tapi gue harus ingetin lo satu hal yang sangat krusial. Begitu pintu brankas itu udah terbuka dan energi kelimpahan ini mulai ngalir ke arah lo punya tanggung jawab buat jaga wadahnya tetap bersih. Rezeki langit itu frekuensinya suci, sangat halus, dan sensitif banget. Jangan sampai karena keteledoran lo sendiri, transferan energi yang udah di depan mata ini malah di-cancel mendadak sama semesta. Ada 5 pantangan besar yang kalau lo lakuin bakal bikin saldo langit lo hangus seketika. Gue mau lo dengerin ini bukan sebagai larangan, tapi sebagai cara buat ngejaga kehormatan rezeki lo. Pantangan pertama, dan ini yang paling sering orang gagal, adalah ngeluh di jam pertama pas bangun tidur. Gue tahu, mungkin kasur lo nggak empuk, atau ada masalah yang langsung muncul di pikiran pas lo buka mata. Tapi dengerin, satu keluhan kecil di pagi hari itu kayak lo neken tombol batal buat semua keberuntungan lo hari itu. Jam pertama setelah bangun adalah waktu di mana gerbang bawah sadar lo masih terbuka lebar. Kalau lo isi pakai keluhan, lo baru aja ngirim sinyal ke pusat. Kalau lo nggak siap nerima kabar baik, ganti keluhan itu jadi napas syukur, biar jalurnya tetap terbuka. Terus, pantangan kedua yang dampaknya langsung ke pintu brankas
adalah pelit atau perhitungan sama orang tua. Kalau lo masih hitung-hitungan soal uang, tenaga, atau sekadar waktu buat orang tua lo, otomatis pintu brankas langit lo bakal menutup pelan-pelan tanpa lo sadari. Orang tua itu adalah keran rezeki fisik lo di dunia. Begitu lo medit atau ngerasa rugi buat mereka, semesta bakal mikir kalau lo emang nggak butuh kapasitas rezeki yang lebih besar. Jangan pernah tutup keran, itu pakai ego lo. Kalau lo mau aliran rezeki, lo nggak pernah putus. Pantangan ketiga ini soal menjaga rahasia, yaitu memamerkan rencana yang belum jadi. Gue tahu lo pengen banget cerita ke orang-orang kalau lo bakal sukses, tapi please, simpen dulu. Jangan ceritain rezeki lo sebelum dia bener-bener manifestasi di depan mata lo. Di luar sana banyak predator energi, orang-orang yang mungkin gak sengaja ngelempar keraguan atau rasa iri yang bisa ngerusak vibrasi lo. Biarin rezeki lo tumbuh di tempat yang tenang dulu. Begitu udah jadi pohon yang besar, orang bakal tahu sendiri tanpa perlu lo teriak-teriak. Lalu, jangan pernah sesekali lo meragukan proses. Ini fatal banget. Begitu mulut atau hati lo bilang, "Ah, masa sih?" Atau, "Mana mungkin hal kayak gini kejadian sama gue?" Saat itu juga semesta berhenti ngirim keberkahan buat lo. Keraguan itu adalah tembok tebal yang lo bangun sendiri buat ngalangin cahaya masuk. Jiwa terpilih itu nggak butuh bukti buat percaya. Mereka percaya dulu baru bukti itu bakal muncul. Jaga keyakinan lo tetap utuh, meskipun kelihatannya keadaan belum berubah. Terakhir, pantangan yang sering dianggap sepele. Menghina rezeki kecil. Jangan pernah lo ngeremehin uang receh atau keuntungan kecil yang masuk ke dompet lo hari ini. Langit itu lagi ngetes lo lewat hal-hal kecil. Kalau dikasih dikit aja lo udah merengut dan bilang, "Cuman segini doang," semesta bakal mikir, lo belum siap dikasih yang gede. Hargai setiap perak yang mendarat di tangan lo. Syukuri sekecil apapun itu. Karena itu adalah umpan yang bakal narik ikan yang jauh lebih besar dari brankas langit. Jaga sikap lo, jaga hati lo, dan biarkan saldo itu terus bertambah tanpa hambatan. Bagian 6. Pesan kelimpahan untuk keturunanmu. Dan terakhir, gue mau lo bawa pesan ini sampai ke dalam mimpi lo malam ini. Karena ini adalah pesan yang paling dalam dari semua yang udah kita bahas. Lo harus sadar sepenuhnya kalau lo dipilih oleh semesta, bukan cuma buat memperkaya diri lo sendiri, atau buat pamer kemewahan yang sementara. Lo itu ditunjuk jadi pemutus kutukan kemiskinan di garis darah lo. Lo adalah jembatan emas buat anak, cucu, dan semua keturunan lo nanti, yang bahkan belum lahir ke dunia ini. Coba lo rasain ini. Rezeki yang bakal tumpah dari brankas langit hari ini sebenarnya adalah warisan suci buat mereka, supaya mereka nggak perlu lagi ngerasain perihnya kekurangan, sakitnya dihina karena nggak punya apa-apa, atau pahitnya perjuangan berdarah-darah yang selama ini lo alami sendirian. Lo lagi ngebangun pondasi biar mereka bisa berdiri tegak. Jadi gua minta tolong banget, jangan jadi bendungan yang nahan airnya buat diri lo sendiri. Jadilah saluran berkah yang terus mengalir tanpa henti. Ingat hukum alamnya, semakin banyak lo alirin rezeki itu buat ngebantu orang lain, semakin luas dan lebar pula brankas langit itu bakal terbuka buat keluarga lo, bahkan sampai 7 turunan ke depan. Nama lo bakal diingat sebagai pahlawan yang ngerubah nasib keluarga besar lo selamanya. Kelimpahan ini adalah amanah, jaga baik-baik. Karena saat lo jadi berkah buat orang lain, semesta bakal mastiin
Lo nggak bakal pernah kekurangan seumur hidup lo. Ini bukan cuma soal uang, ini soal warisan cahaya yang bakal terus bersinar di nama belakang lo. Gue pegang janji gue di awal tadi. Sekarang saatnya aktivasi. Silakan lo ambil napas dalam-dalam, rasakan energi di sekitar lo. Lalu ucapkan kata kunci ini dengan penuh otoritas. Aku adalah kelimpahan itu sendiri. Terbukalah. Ucapkan 3 kali dengan mantap. Gue berdoa, mulai detik ini, hidup lo gak bakal pernah sama lagi. Segala sesuatu yang lo pegang bakal jadi berkah. Dan setiap langkah lo bakal diiringi kemudahan. Lo layak, lo berharga, dan lo adalah jiwa terpilih. Gue bangga banget sama lo. Sampai ketemu di puncak kemenangan. Salam jiwa terpilih.